Mudah-mudahan Om Jen dan Bang Ijo amanah mencintai orang-orang kecil, menyayangi anak-anak yatim. Hidupnya bukan untuk keluarganya, tapi hidup untuk orang banyak. Saya minta juga Aula untuk bisa mewarisi apa yang ayah lakukan. Habiskan dirimu untuk rakyatmu, cintai mereka dengan setulus hati. Karena mencintai rakyat, kau akan mendapat cinta selamanya. Jangan pentingkan diri sendiri hanya untuk kepentingan diri sendiri. Utamakanlah masyarakat, karena kita dilahirkan menjadi pemimpin dan menjadi politisi. Istri kita adalah rakyat. Terima kasih buat orang Jawa Bojong, masyarakat Purwakarta. Insya Allah, alam sudah menjawab semuanya. Sebuah arena penuh dengan cinta, air jatuh dari atas, tandanya kita akan memulai menanam kehidupan baru. Dan saatnya kita akan memanen dari cinta yang pernah kita tanamkan. Insya Allah orang-orang yang ikhlas akan mendapat kebahagiaan selamanya. Doakan juga saya bisa bahagia hidupnya. Dan doakan juga nih yang bisa ada di samping saya selamanya. Cinta dan kasih sayang mendasari kita semua menjadi manusia yang sukses. Saya sebagai sahabat, saya sebagai adik juga turut serta mendoakan yang terbaik buat Kang Dedi, guru saya. Beliau orang yang selalu istiqomah ingin membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semua jamaat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, saya menyampaikan selamat merayakan Natal. Semoga kebahagiaan, kemuliaan menyertai Anda semua. Pak Niko yang saya hormati, saya panggilnya Pak Niko saja karena itu yang populer. Dan seluruh para pimpinan gereja, saya hanya melihat dua hal saja. Yang pertama adalah Yesus terlahir di kandang domba. Apa sih maknanya dalam perspektif kebudayaan yang saya pahami? Bahwa dia dilahirkan untuk mengembala. Tradisi mengembala ini adalah tradisi kebudayaan yang dinantikan dalam kepemimpinan kebudayaan Sunda, yaitu budak angon. Ciri pemimpin sejati adalah seorang budak angon. Nah, ini budak saya ngomong filsafat Sunda. Budak angon. Budak angon tuh kayak gimana sih? Budak angon itu adalah budak buncir, budak janggotan. Itu cirinya. Budak buncir, budak janggotan. Budak buncir apa? Itu artinya perutnya dia kayak orang hamil. Mungkin dianggapnya penderita stunting. Buncit kayak Pak Jutek. Buncit kayak Pak Jutek. Apa makna dari pemimpin itu yang perutnya buncit? Atau budak angon itu perutnya buncit? Atau pengembala itu perutnya buncit? Maknanya bukan perutnya yang buncit, maknanya perutnya tidak pernah lapar. Karena maknanya perutnya tidak pernah lapar, maka orang yang tidak pernah lapar akan terpercaya jadi pemimpin. Tapi orang yang selalu lapar, maka dia tidak akan pernah dipercaya. Kalau jadi pemimpin pasti dia memakan anggotanya. Kalau jadi gubernur dia memakan rakyatnya. Maka dia selalu perutnya kenyang, tidak pernah lapar. Maka janganlah Anda memilih pemimpin di antara Anda semua adalah orang yang lapar. Yang kedua adalah budak janggotan, dia punya janggut. Apa itu artinya? Dia punya sifat-sifat yang arif, dia punya sifat-sifat yang bijak, dan ciri dari semua itu, janggut itu, cirinya ada di pohon. Semakin tua, semakin ratusan tahun, maka dia adalah sebagai pohon yang sangat berwibawa.
Saya melihat perayaan Natal itu, saya melihat ada lambang. Lambangnya itu adalah cemara. Apa itu artinya? Kenapa cemara? Karena sangat ada perspektif Eropa. Apa artinya? Bahwa orang yang merayakan Natal itu harus dilindungi oleh pohon. Kalau ada pohon, maka dia akan terang. Maka dalam tradisi Sunda, seorang petapa itu pasti bertapa di bawah pohon. Sehingga apa sih yang menjadi pikiran saya? Yang menjadi pikiran saya hari ini dalam beragama, kalau persoalan keyakinan pada Tuhan sudah luar biasa. Kemudian ajaran memberi pada sesama dilakukan pada setiap waktu, termasuk hari ini. Sebentar lagi nambah 12 juta, nambah ya sudah nanti jadi 50 juta deh gitu loh. Tapi sebenarnya jangan tepuk tangan. Tandanya yang tepuk tangan itu tak mampu mengumpulkan 50 juta. Amin, amin. Nah, apa sih yang menjadi problem hari ini? Yang menjadi problem hari ini dalam beragama adalah kita menyambut Natal, mengumpulkan uang untuk kegiatan Natal, berbakti pada Tuhan, pergi ke gereja dengan menebang pohon, bukan menanam pohon. Kalau menebang pohon, menanam pohon, maka sesungguhnya dalam pandangan saya, cemara yang disajikan di ruang-ruang peribadatan, di rumah, aksesoris di berbagai tempat sebagai tanda Natal, menurut saya itu adalah sebuah pengingkaran. Kita tidak menghadirkan cemara sebenarnya, kita sedang menghadirkan lumpur di dalam jemaah gereja. Sehingga apa yang ingin saya tekankan hari ini? Yang ingin saya tekankan hari ini adalah dua hal. Perbaiki hubungan dengan hewan, perbaiki hubungan dengan pohon. Karena itu yang menjadi kebutuhan kita hari ini. Dan kalau kembali pada Yesus, dua hal itu yang saya lihat. Nah, kalau kembali pada Yesus, dua hal itu yang saya lihat, apa yang ada dalam diri Yesus? Yang ada yang dalam diri Yesus itu adalah sebuah penyerahan diri secara total. Dia sudah menyerahkan diri secara total. Itu dalam kebudayaan Sunda, itu ada tradisi sesaji. Sesaji yang tertinggi dalam tradisi Sunda itu bakakak. Yaitu ayam yang dibelah kemudian dibakar. Ciri dari bakakak itu begini. Dia disalib. Bakakak. Dia menyerah. Artinya apa? Orang yang bertuhan adalah orang yang menyerah. Orang yang sudah tidak boleh lagi mengakui sesuatu. Orang yang tidak boleh lagi mengklaim sesuatu. Orang yang tidak pernah takut lagi kehilangan. Walaupun ada lagunya. Lah kita ini aneh. Kita mengaku bertuhan, berserah diri pada Tuhan, gereja dikunci. Gereja dikunci. Tambah lagi pakai CCTV. Ditambah lagi pakai security. Pertanyaan saya adalah, di mana letak penyerahan diri Anda? Di mana letak penyerahan diri saya? Kalau selalu dalam setiap waktu takut. Bukankah rasa takut itu tidak ada keyakinan? Orang-orang yang memiliki keyakinan tidak ada rasa takut dalam dirinya. Jangan pernah takut miskin. Jangan pernah takut tidak punya jabatan. Jangan pernah takut tidak punya duit. Saya tidak punya istri aja nggak takut. Kang Deddy Mulyadi merampas hak anak. Itu yang disebutkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dengan memasukkan anak-anak yang perlu bimbingan khusus ke barak militer. Alhamdulillah, abdi sebagai orang Sunda ngarasa bungah, ngarasa atoh ngupingkeun ieu pidato sampai ngeluarkeun cai soca. Dan pidato ini jawaban buat orang-orang
yang menyebutkan bahwa Deddy Mulyadi merampas hak anak-anak. Dengarkan sampai habis. Semangat militer, bukan militerisasi. Kalau anak-anak dibangunkan jam 4 subuh, di mana letak salahnya dan di mana letak pelanggarannya? Kalau anak-anak dibangunkan, kemudian disuruh membereskan tempat tidur, apa salahnya dan apa pelanggaran hak anaknya? Kalau anak-anak disuruh sholat subuh, apa pelanggaran haknya? Kalau anak-anak mengikuti kuliah subuh, apa pelanggaran anaknya? Kalau anak-anak disuruh ngantri kemudian makan pagi, sarapan pagi dengan telur, dengan nasi, dengan pisang dan minum susu, di mana letak salahnya? Kalau anak-anak kemudian disuruh belajar, dan saat belajar duduknya bersikap, memandang ke arah gurunya, memandang mata gurunya, agar terjadi transformasi energi antara guru dengan muridnya, yang hari ini dihilangkan dengan digitalisasi, menghilangkan ruh spiritual konsepsi pendidikan kita, diganti dengan konsep pendidikan digital, yang tidak lagi melahirkan hubungan emosional guru dan murid. Akhirnya murid-murid tidak menghormati guru-gurunya, karena guru lupa mengekspresikan nilai-nilai spiritual dalam dirinya pada murid dalam ruangan yang hening, diganti dengan papan belajar digital. Di mana letak salahnya? Kalau anak-anak itu diajarkan makan siangnya tertib, berantri, berdoa sebelum makan, di mana letak salahnya? Kalau anak-anaknya sore hari diajarkan bola voli, sepak bola, latihan baris berbaris, di mana letak salahnya? Kalau sore hari anak-anak disuruh masuk ke masjid, mengikuti pengajian, di mana letak salahnya? Kalau setelah itu mereka makan malam, dan makan malam ditandai dengan berdoa, di mana letak salahnya? Kalau mereka jam 9 disuruh masuk bara, disuruh masuk ruang tidur, dan disuruh tidur, di mana letak salahnya? Justru hak-hak anak terdapat di barak pendidikan TNI, dan hak itu tidak mereka dapatkan di rumah-rumah. Dari pandangan saukur nyinyiran, sok saling support, saling ngebangun. Kang Deddy Mulyadi boga program di mana rek ngebangun bangsa, nu pertama kali diomean para pemuda. Nah itu KDM, kalau kita tahu sosok seorang pemimpin yang namanya KDM, Bapak Aing, kalau pidatonya itu memang kelas. Dia ada kelasnya sendiri, kecerdasannya itu luar biasa. Kalau kalian dengar, amati perkataan-perkataan yang keluar dari Kang Deddy, nggak punya skrip ya, penuh dengan puitis, penuh dengan makna. Kalau kayaknya kalau dia berbicara itu tentang ya nusuk ke hati, tikamannya itu sampai gitu kan. Dan kita memang merasakan seperti sangat bangga pastinya orang Jabar punya gubernur seperti mana Kang Deddy. Pastinya lah kan kagum Mbak Rara ataupun yang Sepura di Parlimen Bentong dari Malaysia yang datang terus ke Lampur Pakuan untuk bertemu sendiri dengan Kang Deddy karena kekagumannya dengan kepemimpinan Kang Deddy sebagai gubernur belum hampir setahun, tapi banyak kebijakan yang telah dilakukan. Bagaimana untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat, bagaimana untuk memberikan hikmat terbaik buat warga masyarakat, bagaimana ingin membuktikan bahwa saya ini gubernur yang melakukan kerja dengan mengupload kerja-kerjanya di media sosial dan sebagainya. Itu yang membuatkan rasa kekaguman yang Sepura Othman untuk datang ke Lampur Pakuan, bertemu sendiri langsung dengan KDM dan bertanya, menimba pengalaman lah gitu ya, punya bertukar ide dan sebagainya dengan Kang Deddy. Dalam apa juga momen, KDM itu memang udah siap dengan pidatonya dan siap pasti ngena dengan setiap situasinya. Tadi kita lihat untuk hari Natal, terus ada metaforanya yang dimasukkan sekali dengan agama Kristen dan sebagainya. Itu membolehkan orang merasa, wah KDM ini memang dekat banget dengan setiap masyarakatnya, tahu kalau masyarakat Kristennya gini, masyarakat kepelbagaian agama budaya menghormati. Itu yang sangat kita kagumi tentang seorang sosok KDM. Memang bikin warga Jabar itu bangga banget lah punya gubernur kayak Bapak Aing. Karena saking kagumnya itulah menyebabkan yang Sepura Othman untuk datang
YB Rara untuk datang dan bertemu langsung dengan KDM untuk belajar langsung dari seorang gubernur yang berjaya, sangat-sangat berjaya sekali dalam karir politiknya. Oke, kalau menurut teman-teman SK gimana tentang ini KDM pidatonya dan ya, karena kalau tidak kagumnya yang Safura Usman, Mbak Rara kita ini terhadap KDM, kepimpinannya, masa sih bisa menyebabkan sampai rezekinya ke lembur pakuan, ya kan? Pasti saking ya rasa bangga ataupun merasakan terinspirasi melihat KDM menjadikan lembur pakuan sebagai destinasi ke Indonesia. Masya Allah. Kalau menurut teman-teman SD gimana, komen di bawah supaya juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman SD channel ini. Sampai ketemu lagi insya Allah dalam video semuanya. Assalamualaikum, jaga diri, hatur nuhun.